Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan membahas hal yang berbeda. Biasanya video di channel ini adalah digunakan untuk mengupload materi-materi yang berkaitan dengan kuliah. Kali ini saya ingin berbagi sesuatu yang berbeda, yaitu salah satu cara untuk menghitung luas area pada sayatan tipis. Misalnya kita punya kasus, kita ingin tahu berapa persen jumlah komposisi mineral plagioklas pada satu sayatan tipis batuan beku, atau kita ingin tahu berapa persen jumlah or yang ada dalam satu sayatan batuan beku. Itu bisa kita lakukan dengan perhitungan yang cukup objektif, sehingga menghitung luas area ini bisa dilakukan dengan ketelitian yang lebih tinggi dan keakurasian yang lebih baik. Atau misalnya pada satu batuan reservoir, untuk menghitung jumlah porositasnya, kita bisa menggunakan perangkat lunak ini. Jadi langsung saja, perangkat lunak tersebut adalah ImageG. Ini bisa dilihat di bagian bawah. Kita buka dulu. Jadi ImageG ini adalah satu perangkat lunak yang bisa digunakan untuk menghitung jumlah, menghitung luas partikel, menghitung sebaran partikel dalam satu satuan luas atau dalam persen. Nah, tampilan awalnya akan seperti ini. Jadi dia ada beberapa menu dan ada toolbar yang bisa kita gunakan dalam melakukan analisis. Kali ini saya baru akan berbagi analisis dasar untuk menghitung persentase area terhadap satu luasan area tertentu. Yang pertama, kita harus buka dulu file yang akan kita analisis. Ini berupa file foto. Ini misalnya saya punya analisis sayatan LP4. Kita akan buka. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, jika kita langsung menggunakan analisis ini, maka ini akan sulit untuk kita bisa melakukan penghitungan luas, karena nanti threshold yang digunakan, bagaimana threshold itu dilakukan, nanti kita akan lihat bersama dengan jalannya tutorial ini. Dari bagian yang terang ini nanti ada beberapa bagian dari si fosil ini yang memiliki kecerahan yang mirip dengan si bagian pori ini. Maka sebelum itu saya sarankan untuk dilakukan picking terlebih dahulu bagian mana yang sudah kita identifikasi sebagai porinya. Untuk itu saya sudah melakukannya terlebih dahulu. Kita akan buka hasil picking yang sudah dilakukan. Nah, jadi ini adalah hasil picking dari pori yang ada di sampel tersebut. Jadi kita mau hitung berapa persen porositas yang ada di batuan tersebut, atau pori-pori yang ada di batuan tersebut. Nah, di sini juga bisa kita ganti nanti jika yang kita hitung adalah persentase mineral tertentu pada satu contoh batuan. Ini bisa kita ganti. Misalnya yang ini yang kita picking adalah seluruh mineral feldspar. Kita akan picking seluruhnya mineral feldspar yang kita jumpai pada sayatan tipis. Setelah di stitch foto-foto sayatannya, kemudian kita bisa pilih. Nah, nanti kita akan hitung jadi berapa persen kandungan mineral feldspar pada sampel sayatan tipis yang kita analisis. Nah, untuk kasus ini saya akan memberikan contoh batuan karbonat untuk dihitung pori-porinya. Nanti di batuan karbonat juga bisa kita menghitung ada berapa large benthic foramnya, misalnya ada berapa persen large benthic foramnya, atau ada berapa persen foraminifera
planktoniknya, atau ada berapa persen lumpur karbonatnya dibandingkan dari kelasnya. Nah, itu nanti bisa digunakan untuk menentukan nama atau tekstur yang mengacu pada satu klasifikasi tertentu. Untuk saat ini kita contohkan adalah menghitung persentase pori. Nah, tapi untuk itu sebelumnya, bahwa image ini adalah perangkat lunak yang berdasar dari input datanya adalah raster atau foto. Nah, karena itu maka satuannya dia masih menggunakan pixel. Jadi ada berapa ribu pixel yang ada di satu foto sampel kita ini. Nah, maka sebelumnya kita harus melakukan yang namanya adalah konversi dari pixel ke satuan yang kita gunakan, mau milimeter, mau sentimeter, mau inci. Nah, maka kita lakukan dulu sebelumnya. Caranya adalah dengan tools yang ada ini. Kita membuat satu garis, garisnya harus garis lurus. Bisa katakanlah di sini. Cara membuat garis lurusnya juga cukup sederhana. Ini dibuat garisnya dengan cara supaya lurus, tidak membentuk sudut, dengan cara menekan tombol shift pada keyboard dan tahan klik kiri, kemudian tarik garisnya. Setelah itu lepaskan, maka dia akan muncul. Nah, untuk mengkonversinya maka kita akan menggunakan menu analyze. Jadi kita menggunakan menu analyze, kemudian kita set measurement, sudah semua, area, standard deviation, mean gray value, limit threshold sudah diatur. Kemudian kita mengukur skalanya, mengatur skalanya. Jadi kita mengkonversi dari pixel menjadi kita ubah satuannya adalah milimeter, satuan yang kita ketahui. Di sini unit of length-nya kita gunakan milimeter. Kalian bisa nanti menggunakan sentimeter, bisa menggunakan inch, atau satuan yang lainnya, tergantung seberapa besar gambar yang kalian akan analisis. Nah, dalam satuan milimeter kita harus mengetahui known distance-nya berapa. Dari 109 pixel ini berapa milimeter. Nah, ini akan dikonversi. Saya sudah punya perhitungan untuk konversinya. Jadi kita akan buka. Nah, ini adalah perhitungan untuk konversinya. Jadi 109 pixel itu berapa milimeter. Kalau di sini mudahnya, nanti saat mengukur pixel kita harus memperhatikan dulu berapa pixel yang akan kita ambil. Tadi saya hanya mencontohkan bagaimana cara membuat garis untuk mengukur pixel. Nanti kita akan hitung lagi. Kita coba menggunakan 100 pixel ya, karena gambar saya tidak terlalu besar, sehingga cukup untuk 100 pixel saja. 100 pixel nanti dia dikonversi ke dalam milimeter menjadi 26,46 atau 26,458. Kita akan kembalikan lagi, kita akan hitung kembali, kita cancel dulu, kita akan hitung kembali berapa pixel yang akan kita ambil. Kali ini kita akan mengambil 100 pixel. Jadi tekan shift, kemudian tahan klik kiri, tarik sampai angka di atas menunjukkan 100. Nah, jadi angka di bawah toolbar itu ada yang menunjukkan notasi length, itu sampai menunjukkan angka 100. Oke, kita lepas. Sekarang sudah 100, maka kita lakukan analyze.
set scale. Nah, ini akan kita ganti lagi ke milimeter. Non distance-nya kita ganti 2,458. 2,458. Nah, sekarang kita tandai global. Nah, global ini maksudnya adalah saat kalian tidak menutup aplikasi ini, maka setiap foto atau setiap gambar yang kalian buka di aplikasi ini, maka satuannya sudah secara otomatis pixel dikonversi menjadi milimeter. Inilah gunanya kenapa kita harus mengukur dulu satuan atau skala yang ada di foto kita ini. Kemudian kita tekan OK. Nah, sekarang satuannya sudah berubah menjadi milimeter. Nah, sekarang kalian lihat di atas ada 2 mm, 3 mm. Jadi di sini seluruhnya ada berapa milimeter? Sekitar 13 mm. Jadi ini satu foto ini panjangnya kira-kira 1,3 cm. Jadi seperti itu. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah untuk menghitung luasnya. Untuk menghitung luasnya, kita menggunakan, terlebih dahulu kita harus melakukan pengaturan pada foto ini. Jadi kita harus menggunakan gambar yang paling kontras yang paling mudah, yaitu hitam dan putih. Yang pertama kita menggunakan tipe 8 bit, kemudian kita atur adjustnya, kita pilih threshold untuk membatasinya. Nah, kemudian kita bisa menggunakan dark background, atau kita bisa menggunakan white background, atau kita bisa atur dia auto. Ini sudah auto sebenarnya. Kemudian kita pilih apply. Nah, sekarang kita close. Setelah itu kita bisa mulai untuk melakukan pengukuran luasnya. Caranya adalah dengan analyze, kemudian analyze. Pertama kita set measurement-nya dulu. Set measurement-nya yang akan kita ukur apa? Pertama adalah area, kemudian mean gray value, kemudian standard deviation, kemudian limit to threshold. Ini sudah kita tandai dan kita hilangkan yang tidak perlu. Kemudian kita tekan. Di sini kita bisa mengukur skewness, kita bisa mengukur median, bisa mengetahui kurtosisnya nanti dari threshold ini, atau kita bisa mengetahui bagian-bagian tengah dari setiap partikelnya. Nah, tapi saat ini kita hanya mengukur porositasnya aja. Kemudian kita tekan OK. Kemudian analyze lagi. Kemudian analyze partikel. Analyze partikel. Kemudian kita tandai juga resultnya akan kita tampilkan. Kemudian summarize dari si hasil analisisnya akan kita tampilkan. Kemudian kita tekan OK lagi. Nah, maka hasilnya sudah muncul di sini. Di sini adalah ada berapa jumlah dari area yang kita hitung. Ada berapa jumlah area yang kita hitung dari resultnya ini. Jadi resultnya ini kita berhasil menghitung ada 97 pori-pori. Jadi 97 area yang kita hitung, rata-ratanya adalah 255. Kemudian luas areanya ini menyatakan dalam satuan milimeter. Ada mulai dari 0,063 sampai yang paling besar satu tadi 1,2 yang paling besar.
kemudian yang paling penting kita perhatikan adalah summarize-nya. Jadi yang akan kita hitung adalah ini areanya. Persen dari area, berarti secara langsung bisa kita ketahui kesimpulannya bahwa satu foto sayatan ini kita bisa melihat luas area dari si pori itu totalnya 14,961 mm, dan persentase dari porinya dari total seluruhnya ini adalah 9,469%. Jadi porositas dari si batuan ini berdasarkan dari foto sayatan tipis nilainya adalah 9,469%. Jadi ini adalah cara menghitung yang cukup simpel. Mungkin untuk menghitung komposisi mineral ada juga metode point counting, tapi saya rasa metode luas area ini lebih objektif untuk dilakukan dalam mengetahui persentase satu mineral atau satu ore atau satu pori dari satu contoh sayatan tipis. Kemudian kita juga bisa mengetahui kira-kira rata-rata ukuran porinya berapa. Di sini rata-rata ukuran porinya adalah 0,154 mm, sehingga kita bisa memperkirakan rata-rata ukuran porinya adalah berapa milimeter. Jadi itu adalah hasil dari perhitungan porositas sebagai contoh dengan menggunakan tools atau perangkat lunak ImageJ. Semoga tutorial ini bermanfaat dan bisa dikembangkan selanjutnya. Mungkin nanti akan saya buatkan tutorial-tutorial berikutnya yang berkaitan dengan analisis ini. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.